Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ribi Indriati, absen ke-31. Di sini saya akan menjelaskan satu bab, yaitu bab 5 yang mengenai tentang memaksimalkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik. Perintah bekerja keras dan tanggung jawab. Apa sih bekerja keras itu? Kerja keras artinya bersungguh-sungguh, bersemangat tinggi dalam bekerja atau mengerjakan sesuatu dalam rangka mencapai hal-hal yang positif. Dalam Islam, bekerja keras merupakan proses bekerja dengan penuh kesungguhan untuk mencapai tujuan atau prestasi, kemudian disertai dengan doa dan berserah diri kepada Allah SWT atau yang kita sebut dengan tawakal. Kerja keras termasuk dalam salah satu hal yang diajarkan oleh ajaran Islam. Bahkan umat Islam diwajibkan untuk selalu bekerja keras. Kewajiban untuk selalu bekerja keras ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupa bagian di duniamu. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Islam mewajibkan kepada pemeluknya untuk bekerja keras dan berkarya dengan berbagai cara, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, diperintahkannya untuk mencari karunia Allah, sebagaimana hal tersebut dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 62 dan ayat semakna dengan Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 17. Yang kedua, diperintahkannya untuk menanggulangi kemiskinan, kebodohan, penyakit, dan kezaliman. Dan yang ketiga, diperintahkannya untuk memakan makanan yang baik dan memakai pakaian yang bagus. Yang keempat, diperintahkannya untuk menyiapkan semua kekuatan untuk menghadapi musuh, sehingga musuh itu menjadi kekuatan karenanya. Quran surat An-Anfal ayat ke-8. Terdapat 4 prinsip yang harus dimiliki oleh seorang muslim dalam bekerja keras, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bekerja keras secara halal atau yang bisa disebut juga dengan ta'allaba ad-dunya halalan. Yang kedua, bekerja keras demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain, atau bisa disebut juga dengan ta'afufan an al-mas'alah. Yang ketiga, bekerja keras demi mencukupi kebutuhan keluarga, atau yang bisa disebut juga dengan sa'yan ala iyalihi. Dan yang keempat, bekerja keras untuk meringankan beban hidup tetangga, atau bisa disebut juga dengan ta'atufan ala jahrihi. Nah, tadi kan udah dijelasin tentang perintah bekerja keras. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perintah bertanggung jawab. Bertanggung jawab secara bahasa artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Secara istilah, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Perintah untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 36 sebagai berikut, yang artinya, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani itu semua akan diminta pertanggungjawabannya. Tanggung jawab sangatlah erat kaitannya dengan kewajiban. Kewajiban merupakan bandingan terhadap hak, maka tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kewajiban. Kita sebagai seorang pelajar, maka kewajiban kita adalah belajar. Dengan begitu, kita telah memenuhi kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Berarti kita telah bertanggung jawab atas kewajiban kita. Nah, materi
Materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan sikap bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang menerapkan perilaku bekerja keras. Sikap kerja keras dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan, misalkan lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kerja keras di lingkungan keluarga. Kerja keras dalam lingkungan keluarga dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kerja keras dengan sungguh-sungguh di rumah untuk membantu orang tua. Yang kedua, memanfaatkan waktu luang untuk belajar. Yang ketiga, tidak membuang waktu untuk melakukan sesuatu yang tidak berguna. Yang keempat, membelanjakan uang dengan hati-hati dan gemar menabung. Yang kelima, menghemat segala hal, misalnya dalam penggunaan energi seperti listrik, gas, dan bahan bakar minyak serta air. Nah, saya juga akan menjelaskan kerja keras di lingkungan sekolah. Kerja keras juga dilakukan di dalam lingkungan sekolah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, giat dan bersemangat dalam belajar. Yang kedua, bersikap aktif dalam belajar, misalkan bertanya kepada guru tentang materi yang tidak dipahami. Dan yang ketiga, tidak mudah putus asa dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru. Yang keempat, tidak tergantung kepada orang lain dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Dan yang kelima, rajin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan potensi diri. Nah, saya juga akan menjelaskan tentang kerja keras di lingkungan masyarakat. Bekerja keras dalam lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, ikut serta dalam kegiatan masyarakat seperti siskamling dan kerja bakti. Yang kedua, turut serta dalam menjaga ketertiban dalam bermasyarakat. Yang ketiga, menjaga lingkungan agar tetap bersih dan asri. Dan yang keempat, bersikap ramah tamah, peduli, dan suka menolong terhadap masyarakat. Nah, saya kan sudah menjelaskan penerapan sikap pekerja keras dalam lingkungan sehari-hari. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penerapan perilaku tanggung jawab. Materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan perilaku tanggung jawab pada kehidupan sehari-hari. Kita harus memiliki sifat tanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Manusia memiliki beban dan tanggung jawab, seperti tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun alam sekitar atau yang bisa disebut juga dengan lingkungan. Nah, yang pertama adalah tanggung jawab pada diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri harus mengetahui tugas diri sendiri, misalnya selalu menjaga kesehatan diri, belajar dengan benar, mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, dan tahu mana yang harus dikerjakan dan yang senantiasa meninggalkan pekerjaan yang tidak bermanfaat. Kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga adalah tanggung jawab yang menyangkut hubungan keluarga, seperti menjaga nama baik dan kehormatan keluarga di hadapan orang lain, menjaga kerukunan di dalam keluarga, dan ada tanggung jawab terhadap orang lain. Misalkan tanggung jawab terhadap orang lain, misalnya seorang pilot, maka ia bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan para penumpang dan mengantarkan penumpang sampai tujuan. Dan yang selanjutnya, tanggung jawab terhadap lingkungan. Kita juga memiliki tanggung jawab untuk memelihara lingkungan sekitar kita. Hal tersebut sangat penting. Misalnya, apabila kita tidak menjaga lingkungan, maka bisa terjadi bencana alam karena kelalaian manusia. Nah, materi selanjutnya yaitu keterkaitan antara perilaku kerja keras dan tanggung jawab dengan perilaku jujur, adil, dan toleran. Seorang yang bekerja tentu berkaitan erat dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Semakin tinggi kedudukannya di masyarakat, maka semakin tinggi pula tanggung jawabnya, kejujurannya, berperilaku adil, dan toleran. Seorang pemimpin negara bertanggung jawab atas perilaku dirinya, keluarganya, saudara-saudaranya,
dan masyarakat dan rakyatnya.